Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan. Saya akan mempresentasikan tugas saya tentang ringkasan materi. Materi pertama, array. Array adalah sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe yang sama, atau juga disebut sebagai kumpulan dari nilai-nilai data bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan sebuah nama yang sama. Array satu dimensi. Array satu dimensi adalah array yang terdiri dari n buah kolom, atau array satu dimensi adalah array yang terdiri dari satu subscript array saja. Setiap elemen array satu dimensi dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Deklarasi array dimensi 1, bentuk umumnya, tipe array, kemudian nama array, dan ukuran. Contoh, integer nilai dalam kurung 3 sama dengan dalam kurung kurawal 80,85,90 tutup kurung titik koma, artinya mendefinisikan 3 variabel bertipe integer atau juga bisa dengan bentuk lain. Array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah sebutan untuk array yang penomoran indeksnya menggunakan 2 buah angka, analogi yang sering dipakai seperti titik koordinat dalam diagram kartesius. Diagram kartesius merupakan diagram yang biasa kita pakai untuk membuat sebuah grafik. Pendeklarasian array 2 dimensi yaitu tipe array, kemudian nama array, kemudian jumlah baris dan jumlah kolom. Contohnya, float nilai UTS dengan baris 2 dan kolom 3, atau kita bisa menginisialisasinya langsung seperti float nilai dengan baris 2 dan kolom 3 yang berisikan 75,80,85 kemudian 87,90,98 yang akan menempati elemen memori dengan susunan dengan tabel yang sudah ada pada gambar tersebut. Array 3 dimensi. Array 3 dimensi adalah sebutan untuk array yang penomoran indeksnya menggunakan 3 buah angka. Analogi yang sering dipakai seperti titik koordinat dalam diagram kartesius 3 dimensi. Diagram kartesius merupakan diagram yang biasa kita pakai untuk membuat grafik. Untuk pendeklarasian array 3 dimensi ini, dia memiliki sifat yang sama seperti array 2 dimensi dan 1 dimensi, cuma hanya berbeda dengan memiliki 3 penomoran analoginya. Struktur. Pengertian struktur. Struktur adalah kumpulan elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Struktur dapat menyimpan variabel-variabel dalam satu nama. Masing-masing elemen data dikenal dengan sebutan field. Field tersebut dapat memiliki tipe data yang sama ataupun berbeda. 2. Deklarasi struktur. Ketentuan dalam mendeklarasi variabel diawali dengan kata baku struct, kemudian diikuti dengan nama struktur. Deklarasi field yang membangun struktur di antara tanda kurung kurawal, dan setiap field diakhiri dengan tanda titik koma. Jika terdapat field dengan tipe data yang sama, dapat dideklarasikan bersama dengan dipisahkan tanda koma. Pendeklarasian struct. Struktur yang sudah dibangun dapat digunakan untuk mendeklarasi suatu variabel. Bentuk variabel struct sebagai berikut: nama, kemudian struct nama, kemudian var, kemudian struct, titik koma. Contohnya mahasiswa menjadi MHS titik koma, pegawai PGW titik koma. Struktur dalam struktur. Suatu struktur juga dapat berisi struktur yang lain. Artinya, field-field dalam suatu struktur merupakan struktur juga. Misalnya biodata mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Alamat terdiri dari jalan, kota, dan kode pos. Tanggal lahir terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun. Dengan demikian, struktur terbagi dalam 3 struktur, yaitu tinggal, tanggal lahir, dan mahasiswa. Search. Pencarian merupakan proses mendasar di dalam pemrograman. Pencarian atau searching merupakan tindakan untuk mendapat suatu data dalam kumpulan data berdasarkan suatu kunci atau sebagai acuan data. Metode searching ada 3, yaitu sequential search. Pencarian beruntun adalah metode pencarian yang paling mudah. Pencarian beruntun merupakan proses membandingkan setiap elemen array satu persatu secara beruntun yang dimulai dari elemen pertama hingga elemen yang dicari ditemukan atau hingga elemen-elemen terakhir dari array. Binary search adalah metode pencarian suatu data atau elemen di dalam suatu array dengan kondisi data dalam keadaan terurut. Proses pencarian binary search hanya dapat dilakukan pada kumpulan data yang sudah diurutkan.
terlebih dahulu, menaik atau menurun. Kemudian ada interpolation search, pencarian yang lebih efisien daripada metode lainnya karena algoritma ini tidak perlu menjelajah setiap elemen dari data yang ada. Teknik ini menggunakan item dengan memperkirakan seberapa jauh kemungkinan item berada pada posisi saat itu dan pencarian berikutnya. Yang terakhir, sorting. Sorting, pengurutan data adalah suatu proses penyusunan kembali kumpulan objek menggunakan tata aturan tertentu. Sorting disebut juga sebagai suatu algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci dalam tiap-tiap elemen. Dalam pengurutan data, ada yang disebut dengan ascending dan descending. Ascending adalah dari nilai yang kecil menuju nilai yang besar, sedangkan descending dari nilai yang besar menuju nilai yang kecil. Metode sorting ada 3, yaitu metode bubble sort merupakan metode sederhana untuk melakukan pengurutan data, tetapi memiliki kinerja terburuk untuk data yang besar. Pengurutan dilakukan untuk membandingkan sebuah bilangan dengan seluruh bilangan yang terletak sesudah bilangan tersebut. Penukaran dilakukan jika suatu kriteria terpenuhi. Kedua, selection sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau yang terendah di dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat semestinya. Quicksort merupakan metode pengurutan data yang ditemukan pertama kali oleh C.A.R. Hoare pada tahun 1962. Metode ini menggunakan strategi pecah belah. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.